seluruh jemaat GKSI Harapan Jaya, puji nama Tuhan, kita bisa kembali lagi bertemu di ibadah online pada hari Minggu pagi ini. Maka dari itu kita mau memuji Tuhan, kita mau bersuka cita untuk Tuhan. Mari kita angkat pujian Allah Bangkit. Saatnya untuk kita sama-sama ingin mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita siapkan hati kita sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan lebih lagi. Kita mau undang hadirat Tuhan hadir memenuhi setiap rumah kita. Kita mau angkat satu buah pujian, katakan seperti wanita mengurapi. Yesus, Engkau baik bagiku.
kakimu. Demikian hidupku, demikian hidupku, mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanmu, ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanmu, ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanmu, ku tetap setia untuk melayanimu. Takkan ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia, ku tetap setia untuk kami tetap setia Tuhan. Mari kita sembah Dia. Yes, amin. Haleluya. Kami mau tetap setia melayani Tuhan, bahkan sampai akhir kami menutup mata. Yes, haleluya. Hanya Kau yang layak disembah, hanya Kau yang layak terima pujian Tuhan. Haleluya. Yes, haleluya Yesus Tuhan. Kita mau terus sembah Dia, kita mau terus sembah Dia. Ucapkan syukur di hadapan Tuhan. Terima kasih hanya Kau yang kami sembah Tuhan. Haleluya. Mari rasakan hadirat Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan,
mengucap syukur buat setiap pujian dan penyembahan yang sudah kami naikkan di hadapan-Mu Bapa. Tiba saatnya Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan, Kau yang hadir, Kau yang menjamah setiap hati kami Tuhan. Ke setiap firman yang akan disampaikan dapat benar-benar merema dalam hati kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada ya Bapa. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Salam, selamat pagi, selamat beribadah. Mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Saudara-saudara, kebanyakan manusia memiliki paradigma bahwa kematian adalah sesuatu yang tidak menyenangkan. Ada tangisan, ada kehilangan, ada kemuraman dalam setiap kematian. Kematian adalah akhir dari eksistensi manusia. Kematian begitu misteri yang terkandung di dalamnya. Manusia modern bisa bangga dengan dirinya, apalagi kaya, banyak mobil, banyak harta, banyak rumah. Namun pada akhirnya ia akan menjadi debu. Namun saudara-saudara, pengkhotbah beranggapan lain. Menurut pandangannya, kematian adalah sesuatu yang positif. Kita akan merenungkan ayat-ayat ini yang berbicara tentang kematian dan arti hidup. Di dalam pengkhotbah 7 ayat 1 sampai dengan 4 berkata, nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Saudara-saudara, nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Apa arti sebuah nama? Begitu komentar dunia. Bahkan nama itu lebih berharga daripada kekayaan dunia. Di dalam Amsal 22 ayat 1 berkata, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Saudara-saudara, di akhir hidup seseorang, kita dapat mengetahui siapakah orang ini. Hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Di telinga kalangan umum, ayat ini terdengar cukup aneh. Pasalnya manusia biasanya menyukai kelahiran daripada kematian. Kita melihat bayi kecil adalah sesuatu yang menyukakan dan menyenangkan. Tetapi kematian adalah sesuatu yang menandakan hidup ini fana, sementara dan terbatas. Maka pada umumnya manusia tidak menyukakan kematian. Namun saudara-saudara, pengkhotbah menyatakan bahwa hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Mengapa demikian? Rahasia besar ini hanya bisa dimengerti oleh orang yang percaya kepada Tuhan. Kematian adalah akibat dari dosa. Kematian adalah membawa akhir di dalam hidup di dunia. Kematian adalah sesuatu yang indah. Mengapa? Kita akan kembali kepada Tuhan yang mengasihi kita. Kita akan bersekutu dengan Dia.
kita akan mengakhiri hidup yang penuh dengan air mata di dunia ini. Kita akan masuk ke dalam hidup yang kekal, yaitu sorga. Kita akan hidup selama-lamanya dengan Tuhan Allah kita. Paulus bahkan menyatakan bahwa mati adalah keuntungan. Di dalam Filipi 1 ayat 21 berkata, "Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan." Pintu masuk yang membawa manusia kepada neraka diubah Tuhan melalui karya Kristus di kayu salib menjadi pintu kepada hidup yang kekal, yaitu sorga. Mari saudara-saudara, kita akan baca di dalam Pengkhotbah 7 ayat yang kedua sampai yang keempat. Pengkhotbah 7 ayat yang kedua sampai dengan keempat. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta, karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Bersedih lebih baik daripada tertawa, karena muka muram membuat hati lega. Orang berhikmat senang berada di rumah duka, tetapi orang bodoh senang berada di rumah tempat bersukaria. Amin. Sebelum membahas ayat ini terlebih dahulu, kita harus pahami bahwa kitab Pengkhotbah adalah merupakan kitab hikmat bangsa Ibrani. Kitab ini mengajarkan bagaimana petua-petua untuk hidup berhikmat. Ayat di atas merupakan hal yang kontradiktif bagi pemikiran kita pada umumnya. Namun sebetulnya pengkhotbah mengajak kita merenungkan. Ketika kita sedang berada di dalam keadaan suka, biasanya kita tidak memikirkan arti hidup dalam keadaan senang dan nyaman. Terkadang orang yang sehat, makmur, dan sangat kaya akan lebih sukar memahami perkara rohani dan arti bergantung kepada Tuhan dibandingkan dengan seseorang yang berada dalam keadaan sakit, miskin, dan melarat. Yesus bahkan berkata, orang kaya sukar masuk ke dalam kerajaan sorga. Seringkali kekayaan membuat orang lupa akan Tuhan. Tetapi orang miskin yang tertindas biasanya bergantung kepada Tuhan karena dia hidup karena anugerah Tuhan. Kembali kepada kitab Pengkhotbah, diajak merenungkan bahwa rumah duka lebih baik daripada rumah pesta. Karena rumah pesta, orang seringkali bersukaria dan melupakan Tuhan. Rumah duka, seseorang dapat menyadari beberapa hal. Hidup ini sementara. Segala kekayaan hidup ini akhirnya habis. Yang tertinggal adalah nama. Hidup ini fana. Manusia adalah makhluk yang lemah. Manusia itu terbatas. Jadi saudara-saudara, pada saat pagi hari ini, mari kita renungkan bahwa realita kematian adalah kita memikirkan apa arti hidup. Bagaimana kita menjalani hidup ini.
Bagaimana kita ingin mati kelak? Semua tergantung di tangan saudara-saudara. Amin. Puji nama Tuhan. Renungan pada saat pagi hari ini biarlah menjadi renungan kita selama kita masih hidup di dunia ini. Negara kita sedang mengalami COVID-19. Oleh sebab itu, marilah kita menjaga kesehatan kita sekeluarga. Biarlah aktivitas kita sehari-hari kita menggunakan masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Mari saudara-saudara, kita satu di dalam doa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, hamba mengucap syukur terima kasih buat renungan firman-Mu pada saat pagi hari ini. Hamba yakin dan percaya bahwa hidup kami di dunia ini hanya sementara, tapi rumah kami yang sesungguhnya adalah sorga yang mulia yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan. Engkau sudah menebus dosa-dosa kami, sehingga kami layak Tuhan mendapat kemurahan dari-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Yesus. Seharusnya kami binasa, tetapi oleh karena kemurahan Tuhan kami diselamatkan. Haleluya Yesus. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus, hamba berdoa untuk seluruh jemaat-jemaat-Mu GKSI Harapan Jaya yang pada saat siang hari ini bersama-sama memuji mendengarkan firman-Mu Tuhan. Hamba tidak tahu keberadaan dari saudara-saudara kami ya Tuhan, tapi kami yakin dan percaya penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan menyertai saudara-saudara kami ya Tuhan. Bapa di sorga, hamba berdoa ya Tuhan kepada saudara-saudara kami ya Tuhan, Bu Agus ya Tuhan Yesus yang sedang mengalami sakit Tuhan. Kiranya Engkau boleh sembuhkan dengan sempurna Tuhan. Engkau jamah dia Tuhan, Engkau sembuhkan Tuhan. Demikian juga Tuhan Yesus kepada rekan-rekan saudara kami yang lainnya Tuhan yang mengalami sakit. Kiranya Tuhan Yesus menjamah, menyembuhkan Tuhan. Yang kekurangan Engkau cukupkan, yang ada masalah Engkau angkat masalahnya. Yang sedang mencari pekerjaan Engkau berikan pekerjaan ya Tuhan. Yang lemah Engkau kuatkan, yang kekurangan Engkau boleh cukupkan. Hamba berdoa Tuhan, kiranya Tuhan yang bekerja Engkau berkati dalam pekerjaannya, yang berusaha Engkau berkati usahanya. Demikian juga yang kuliah Tuhan, yang sekolah Tuhan, Engkau berikan kepintaran Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Yesus. Kiranya Engkau selalu menyertai seluruh jemaat-jemaat-Mu GKSI Harapan Jaya Tuhan. Demikian juga Tuhan, hamba berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang sedang mengalami pandemi COVID-19 Tuhan. Kiranya Tuhan, penyembuhan Tuhan selalu menyertai bangsa kami ya Tuhan. Sehingga COVID ini boleh berlalu dari bangsa kami Tuhan. Engkau boleh temukan Tuhan vaksin dari corona ini Tuhan. Engkau berkati presiden dan wakil presiden Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, bangsa kami akan dipulihkan. Terima kasih Tuhan Yesus, makasih Roh Kudus. Tuhan, demikian juga Tuhan, hamba berdoa untuk kota Bekasi. Kiranya Engkau berkati wali kota Bekasi, Pak Rahmat Effendi Tuhan beserta wakilnya. Biarlah Tuhan Bekasi dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Para hamba-hamba Tuhan yang di kota, di desa, bahkan di daerah terpencil pun,
Engkau berkati mereka, Engkau pakai kehidupan mereka menjadi berkat bagi orang banyak Tuhan Yesus. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan guna hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Oh haleluya Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ibadah sekolah minggu akan ada pada hari ini jam 10 pagi via Zoom meeting ya. Untuk anak-anak sekolah minggu, yuk sama-sama kita ikut ibadah sekolah minggu, jangan sampai ketinggalan ya. Lalu untuk anak-anak youth, ibadah youth setiap hari minggu jam 7 malam via Zoom meeting, jangan sampai ketinggalan ya. Lalu untuk Bapak Ibu sekalian, kita juga ada ibadah tengah minggu setiap hari Rabu jam 8 malam via Zoom meeting. Untuk Bapak Ibu yang ingin bersaksi, boleh ikut di ibadah tengah minggu. Lalu untuk persepuluhan dan persembahan bisa ditransfer melalui rekening di bawah ini. Setiap perpuluhan dan persembahan yang diberikan, mohon memberikan konfirmasi berupa foto melalui WhatsApp ke nomor berikut ini. Terima kasih telah mengikuti ibadah online hari ini. Tuhan Yesus memberkati.